boleh lah Pak, kesaksian sedikit ceritanya gimana Bapak bisa memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan Bapak. Biar banyak dulu yang kejang-kejang di bawah ini Pak. Ayo, Kalau silakan Pak. dibilang apa sih? Kalau dibilang prosesnya sih lama ya, prosesnya itu mungkin lama ya. Tapi saya percaya Yesus ini di agama saya sebelumnya sendiri, bukan Di dari agama yang sebelumnya. ya di agama saya sebelumnya. Oke, silakan ceritakan Pak. Jadi tanpa saya membaca-baca itu, jadi saya dalami ini ya. Biasanya ini kan bercerita dengan agama sebelumnya ini, tapi bukan merendahkan ya, bukan, Jangan, tapi hanya jangan. menyampaikan. Eh, atau HP ku pada apa terlalu itu. Saya kan selalu berdoa itu ya. Kalau saya jujur sampai sekarang pun saya nggak tahu bahasa Arab, tapi kalau membaca huruf bahasa Al-Quran bisa pandai. Tapi kalau arti dengan istilahnya bahasa Arab itu memang saya tidak tahu. Saya jujur aja itu. Hanya membaca saja yang bisa saya. Cuman dulu saya sebelum percaya Yesus itu saya selalu berdoa terus dan membaca-baca yang mana itu yang saya baca ya. Eh, Salah satunya doa pembukaan itu adalah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kadang ketika sholat saya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burata wasila ini wajhatu wajhiya lillazi fadar samawati wa adah bifam wa man musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi selalu saya mengucapkan pas saya sholat. Jadi saya ucapkan ini saya tidak pernah mengerti. Jadi puji Tuhan saya selalu mencari apa yang saya sebutkan ini setiap hari. Jadi puji Tuhan udah ada terjemahan dan waktu saya ada terjemahan itu dan saya baca-baca apa arti-arti semua dari yang saya baca setiap hari. Jadi ketika saya membaca terjemahannya arti dari yang tidak ketahuan saya, jadi saya kaget dalam tersebut yang mana di surah Al-Fatihah itu yang kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukkan kami jalan lurus. Jadi ketika saya tahu bahwa itu berarti ini kan permohonan, berarti tunjukkan kami jalan lurus, berarti memohon untuk Tuhan cuman kami ini ditunjuk jalan lurus. Berarti ini masih belum dapat jalan lurus. Berarti itu aja penangkapan saya dalam kalimat itu ya, dalam ayat itu yang saya simak. Jadi ketika saya penasaran di situ, saya baca dulu di mana jalan yang lurus, di mana jalan yang lurus. Ya puji Tuhan sudah dapat di surat Az-Zukhruf ayat 61 bahwa dikatakan di situ Nabi Isa lah jalan yang lurus. Itulah pemahaman saya ambil di situ ya. Tapi bukan saya samakan ke Yesus, ke Tuhan Yesus, tidak saya samakan. Jadi karena saya baca itu, saya penasaran, saya baca terus. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa Muhammad jalan lurus. Tapi ketika saya membaca ini, saya penasaran ini kok siapa sih Nabi Isa? Kok dia jalan lurus? Kok bisa lurus dia? Kenapa junjungan saya yang saya ikuti tidak menunjukkan seperti itu? Jadi saya penasaran, begitu penasarannya saya baca terus. Saya ketemu Nabi Isa ini bahwa dia dijelaskan di situ di surah Al-Imran ayat 45 bahwa yang saya tangkap di situ Pak, Nabi Isa ini yang dari Maryam yang dia diciptakan dari kalimatullah atau kalamullah atau bahasa Indonesianya firman Tuhan. Dia diciptakan dari firman. Jadi saya penasaran di situ, firman. Apa ini firman? Kalau dengan setahu saya, kalau firman itu perkataan. Saya baca situ. Ditunjukkan dalam keduanya terkemuka di dunia. Jadi terkemuka di dunia. Berarti Nabi Isa ini berarti saya nggak terkenal lah. Itulah penangkapan saya ya. Saya tangkap di situ. Dan akhirat. Jadi ketika saya di bahasa akhirnya itu akhirat, situ saya penasaran kok dia dan akhir berarti akhir ini berarti tidak ada yang
lagi dong kalau dia memang akhir, tidak ada yang datang lagi. Itu yang saya tangkap Pak ya, tapi bukan saya menafsir. Cuman pemahaman saya pasti dia akhir, berarti tidak ada lagi selain dia. Jadi begitu saya penasarannya di surah Al-Baqarah bahwa menyatakan di situ, wahai Muhammad, kalau kamu tidak tahu, kamu bertanya kepada kitab sebelum kamu, yang mana kitab sebelum kamu adalah ditunjukkan di situ kitab sebelum Al-Quran, ayatnya sebelum Al-Quran ditunjukkan kitab Taurat dan Injil. Ya, jadi saya penasaran situ. Saya baca di seluruh itu sampai akhir di surah Al-Anas. Saya tidak menemukan Injil di situ dibilang ini kitab Injil dan Taurat. Saya tidak menemukan. Jadi saya penasaran. Saya lari ke hadis dan saya dalami semua. Tidak juga saya dapat. Cuman saya baca ada yang sesuatu yang sangat saya sangat mencari ya, saya jumpa di surah Ahadi ayat 3, yang mana di situ ya dia menunjukkan, jadi kepercayaan lama itu Al-Quran ini sebagai petunjuk, tapi saya percaya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tapi karena saya mendapatkan di surah ayat 3 ini bahwa di situ dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Tapi dijelaskan di ayat 4-nya, dialah yang menciptakan langit dan bumi ini dan segala sesuatu. Jadi begitu saya mendengar itu berarti kalau yang awal dan akhir ini berarti dia Tuhan. Itu dalam menurut saya. Dia kan dijelaskan di situ yang awal dan akhir yang menciptakan langit dan bumi. Berarti dia Tuhan dong. Itu dalam tangkapan dengan pikiran saya. Jadi saya cari siapa yang awal dan akhir ini. Jadi ketika saya cari, saya tidak menemukan. Jadi karena saya tidak menemukan di kitab saya itu, saya cari di kitab orang lain yang yaitu Kristen. Tapi saya tidak apa dulu ya. Cuman ketika saya cari di situ ada yang awal dan akhir. Jadi tiba-tiba ayat itu dimunculkan pas saya cari di surah di kitab Wahyu 22 ayat 3, bahwa di situ Yesus yang sangat tegas dengan mengucap, dia berkata, akulah Alfa dan Omega dan akulah awal dan akhir. Jadi ketika saya ketika saya membaca itu, saudaraku, saya merinding. Kenapa merindingnya? Kenapa dia bilang akulah awal dan akhir, sedangkan tadi kitab saya dia menunjukkan dialah. Jadi menunjukkan dialah. Jadi ini lain, tapi langsung bahwa dia yang berkata bahwa akulah awal dan akhir. Jadi ketika itu saya penasaran apa sih ajaran-ajaran orang-orang Kristen ini. Ini adalah menurut saya baca apa sih yang diajarkan di dalam ini. Jadi ada sesuatu yang saya firman Tuhan yang sangat kagumi di surah Matius, bahwa ajaran Yesus yang berkata, dia mengajarkan istilahnya dia mengajarkan di situ bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa kepada siapa yang menanya kamu. Jadi wow, dalam hati saya ini wow. Kalau dengan mengajarkan seperti ini, bagaimana dengan sebagai saya manusia ini tidak sanggup, mustahil sanggup untuk melakukan yang diajarkan kepada saya ini sebagai manusia. Tapi ini sangat mulia kali. Bagaimana saya sebagai manusia, kalau ada yang memusuhi saya, pasti saya balas dong. Kayak gitulah kalau kehidupan saya pasti saya balas. Mengenai saya nggak mungkin saya berdoa kepada dia. Pasti pikiran saya akan saya balas. Tapi ini wow, dahsyat sekali, sangat mulia kali ini, sangat tidak mudah melakukan ini. Tapi yang mana saya bisa melakukan, sangat banyak firman-firman yang dia sampaikan, ajaran-ajaran yang bisa merubah diri saya. Jadi saya ini Pak, saya jujur agak-agak, kalau dibilang jahat sih nggak jahat, tapi agak nakal lah. Ya. Jadi ketika saya membaca-baca firman Tuhan di Alkitab, jadi banyak firman-firman yang disampaikan, ya, diajarkan di situ yang bisa merubah saya ini. Jadi
dia merubah saya ini, hidup saya ini banyak lah. Ada dulu perbuatan saya bisa dirubah. Apa yang masalah saya ketika saya baca, seakan-akan dia menyampaikan solusi kepada saya, seakan-akan Alkitab ini dengan saya, dia ngomong kepada saya apa solusi masalah saya. Jadi ketika saya baru saya renungkan. Jadi ketika saya renungkan itu mungkin agak lama ya, mungkin yang bikin renungan saya ini yang berat dalam pikiran saya untuk keluarga saya, mama saya lah sama anak saya, itu yang saya renungkan. Itu istilahnya ada hati menyampaikan saya ini bahwa saya percaya Yesus, berarti otomatis saya pindah agama. Jadi ketika saya merenungkan ini, itu yang saya berat, anak saya dan ibu saya lah yang saya berat lah untuk pindah kepercayaan. Jadi saya renungi selalu, karena selalu Alkitab ini bisa mengubah hidup saya, apa yang terjadi pada saya. Di situ saya putuskan bahwa berarti Yesus ini Tuhan yang benar. Itu dalam pikiran saya, Tuhan yang benar. Ketika muncul di pikiran saya ini, Tuhan Yesus pasti Tuhan yang benar, saya putuskan saya mencari gereja di sekitar dekat saya. Bahwa jadi kebetulan waktu itu saya tanya, ketika ketemu di jalan, saya tanya kebetulan, itu Bapak agama apa? Kebetulan dia bilang agama Kristen. Ya mungkin alhamdulillah waktu itu ya udah langsung dia bilang Kristen, itu saya senang. Jadi saya tanya, saya cari sama dia, saya tanya, Pak ada di mana gereja dekat sini Pak? Jadi ya Bapak itu sangat baik dan ditunjukkanlah gerejanya. Dan pada waktu pas pula kebetulan hari Minggu waktu itu belum memulai gereja lagi. Cuman pagi-pagi itu saya datang ke gereja, jumpa ibu-ibu. Jadi saya tanya, Ibu boleh ketemu sama pendetanya? Katanya boleh, ada apa? Saya bilang ada kepentingan. Jadi dipanggillah seorang pendeta datang. Kenapa Pak? Dia bilang, katanya dia nanya. Saya langsung bilang gini, Pak saya ingin mau dibaptis Pak, saya percaya Yesus bahwa Tuhan yang benar. Loh kenapa? Dia nanya pendeta itu. Emangnya kamu agama apa? Saya bilang Islam Pak. Oh ya, dipanggilnya dulu di sini, duduk. Kenapa kamu pindah kepercayaan? Dan kami bercerita situ agak panjang dan saya tidak menyampaikan di sini. Istilahnya kayak menyesuaikan semua itu saya ceritakan, dan Bapak itu percaya, dia sampaikan firman Tuhan. Dan sesudah itu dia bilang sama saya, kalau di sini Pak, karena Bapak kan dari Islam, jadi ini kan ini tidak bisa langsung dibaptis, jadi ketika dia tidak bisa langsung dibaptis, otomatis di dalam pikiran saya ini kayak ditolak. Kenapa Pak tidak langsung dibaptis? Bilangnya tidak bisa Pak, harus melalui pengajaran dulu. Arti baptis itu harus tahu. Apa arti baptis? Harus melalui pengajaran. Oh pengajaran apa ya? Saya penasaran pengajarannya. Ketika saya mengikuti itu dalam seminggu itu, dan puji Tuhan saya sudah mengerti apa arti yang baptisan itu. Kenapa kita itu harus perbuatan lama ditinggalkan, perbuatan yang lama yang tidak baik itu yang kita lakukan, atau contohnya nakal atau perbuatan yang tidak baik lah, harus kita tinggalkan dan menjadi kita yang baru. Oh itu artinya seketika saya tahu, baru saya dibaptis. Jadi ada sesuatu yang ajaib ketika saya sudah dibaptis. Jadi 1 minggu kemudian itu saya baca Alkitab dengan berulang. Saya baca ulang. Yang ajaib ini dalam hidup saya ini ketika saya sudah baptis sangat berbeda pemahaman saya ini. Biasanya saya membaca Alkitab ini saya tidak mengerti Pak. Saya tidak mengerti firman Tuhan itu apa yang dimaksud. Dibilang sini utusan dan kenapa dikatakan Tuhan. Jadi saya baca ulang-ulang, saya tidak mengerti. Tapi puji Tuhan, keajaiban saya udah dibaptis ini, mujizat yang saya alami. Ketika saya udah baptis kemudian saya baca ulang, saya baru mengerti firman Tuhan ini. Saya baru mengerti. Saya baca itu baru, oh ini dia, oh ini maksudnya. Ah itu Pak, kesaksian saya yang saya temui. Jadi ya puji Tuhan, banyak yang berubah dalam hidup saya. Mungkin saya tidak bisa ya, pokoknya
Mungkin saya berkata jujur sini dulu mungkin saya terbuka aja ya. Saya dulu jujur aja lah, saya narkoba dulu Pak. Narkoba dulu. Jadi saya ini dulu tidak berubah, tapi yang merubah untuk meninggalkan narkoba itu karena Alkitab saya sering membaca. Di Haleluya. situ saya itu yang saya puji Tuhan ya. Itu salah satunya, tapi bukan yang lain. Itu salah satunya mujizat yang saya tinggalkan. Haleluya. Oke, Pak Muhammad Iksan, aku tanggapin sedikit ya Pak ya, mohon maaf. Ah, memang betul apa yang Bapak sampaikan itu ya. Karena Bapak juga mantan pecandu narkoboy dan saya juga adalah mantan pecandu narkoboy. Dan sekarang saya memberitakan tentang firman Tuhan, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi gini Pak, poinnya gini, kalau kita mau tahu agama yang benar, Tuhan yang benar, itu kita harus melihat Pak, perubahan hidup apa yang kita dapatkan ketika kita berpindah agama. Apakah kita menjadi lebih baik lagi atau kita menjadi hancur? Nah ketika Bapak mengenal Tuhan yang benar, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Di dalam Amsal juga jelas sekali, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Nah ketika Bapak mengenal Tuhan Yesus, maka Bapak menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan, yang melepaskan Bapak dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan Bapak. Itu kalau kita andalkan diri kita sendiri pas susah. Saya yakin itu susah. Gitu. Tapi ketika kita mengandalkan otoritas Tuhan, biarkan otoritas Tuhan yang terjadi. Kita andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mampu lepas dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya mau tanya dengan Bapak. Pak, perubahan hidup apa yang Bapak alami? Misalnya dulu Bapak masih di iman yang lama dan sekarang Bapak memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan Bapak. Terlepas dari masalah narkoba ya, selain itu. Perubahan hidup apa yang sering Bapak rasakan? Silakan Pak. Mungkin sebetulnya kalau perubahan-perubahan ya mungkin banyak ya, dengan kadang ini saya memang kadang merasakan itu Pak. Cuman kalau saya menjelaskan tidak pandai saya menjelaskan di sini gini. Yang berubah dalam hidup saya itu gini ya, saya bingungnya ini. Mungkin saya menyampaikan sini, mungkin Bapak nanti bisa mengartikan saya ya. Tapi saya terbuka sini ngomongnya, saya nggak tahu. Jadi kalau dibilang saya ini Pak, mungkin inilah sebagai hal mencuri ya, atau mengambil punya orang ya. Mungkin kadang ada punya orang dengan tidak sengaja tinggal di situ. Jadi seakan-akan saya ini mengambilnya itu. Jadi seakan-akan ada ngomong tapi tidak bersuara. Seakan-akan ada yang ngomong-ngomong sama saya, jangan ambil. Jadi itu salah satunya ya. Tapi bukan ngomong Pak, tidak bersuara memang. Tapi seakan-akan aku ini kadang-kadang bilang, jangan-jangan aku ini menghayal ya, gitu aja dalam pikiranku. Kayak dibilang jangan diambil. Istilahnya, tapi bukan hanya itu Pak, sangat banyak. Tapi yang saya kagumi ini seakan-akan ada ketika saya melakukan itu atau ada pikiran saya yang tidak benar lah. Tapi seakan-akan saya itu ada yang menegur saya, tapi saya nggak tahu. Saya tidak menyadari, tapi bukan bersuara, kayak di pikiran ini saya aja yang ada. Seakan-akan nanti saya ambil, dibilang saya ini jangan. Tapi dia nanti pecahkan sama saya itu kayak ngomong. Jadi kayak orang kadang-kadang saya bingung juga entah siapa lah kan. Ya itu Ya itu sebenarnya Pak, saya bingung juga itulah apa ya yang perubahannya. tapi saya tidak bisa menjelaskannya. Tapi Ya. saya tahu, ya. Ya itu namanya Pak, kalau dari apa yang Bapak ceritakan, maka Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus itu mengutus Parakletosnya. Tuhan Yesus itu mengutus roh kebenaran yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Jadi roh Allah itu Pak, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Makanya Pak, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita ingin melakukan kesalahan-kesalahan itu akan ada seperti perasaan, ini jangan, ini nggak boleh, ini bukan milik saya. Itu sebenarnya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Karena apa? Tuhan yang menjagai kita. Roh Kudus itu selalu menyertai kita Pak. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Maka dari itu Tuhan Yesus itu ketika naik ke sorga, dia mengutus Parakletosnya, dia mengutus roh kebenaran,
yang menemani kita sampai pada akhir zaman nanti, Pak. Haleluya, praise the Lord ya. Itu. Pak Muhammad Ihsan, berapa tahun udah terima Tuhan Yesus? Mungkin belum berapa lama Pak ya, mungkin belum setahun lagi, tapi udah hampir lah saya tidak apa. Karena waktu ada pertama saya masuk sini, tapi saya masih Islam itu masih apa? Istilahnya masih mencari-cari kebenaran. Ada kalau nggak salah ada 3 kali saya naik di Komal Bapak. Bapak apa pernah DM saya yang katanya mau pindah agama? Bukannya? Yang saya suruh belajar dulu sendiri. Mungkin ada, tapi ya selalu saya DM, tapi istilahnya maksud saya ini makanya saya DM. Istilahnya biar mengerti dulu saya firman, mohon maaf Pak itu ya. baru saya menyampaikan itu saya maksud kemarin. Ya, Tapi, memang ada DM yang masuk itu saya tolak. Kenapa Pak? Jangan buru-buru terima Tuhan Yesus. Belajar dulu, perdalam dulu Alkitab, baru terima Tuhan Yesus. Itu. Cuman ada permohonan nanti Pak. Mungkin saya ini Boleh. masih belum ada keterbatasan. Yang mana keterbatasan ini Pak? Mungkin saya terbuka aja sini ya. Mungkin Silakan. sebetulnya bagi Aib sama saya Aib keluarga, tapi saya terbuka sini. Kenapa tuh saya terbuka? Karena di dalam Alkitab kita dilarang istilahnya berbohong ya. Keterbatasan saya ini Pak ini, saya ada harapan untuk semoga anak saya bisa ngikutin seperti saya, percaya kepada Tuhan Yesus dan istri saya. Cuman keterbatasannya Pak, kami ini kan sudah cerai. Tapi bukan maksud saya ini kami bersatu lagi, tidak ada pikiran. Yang saya harapkan mereka supaya anak saya dan istri saya mereka percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang benar. Itu aja harapan. Karena anak saya ini Pak lagi di pesantren di Aceh. Aceh ini di Labuan Haji ya. Di Labuan Haji Aceh Selatan. Jadi ada harapan saya Pak, bantu doa untuk supaya mereka nanti dijamah Tuhan. Istilahnya dipilihlah mereka seperti saya, dia bisa mengerti. Jadi keterbatasan saya ini Pak, kami keadaan sudah cerai. Jadi saya ini sendiri sekarang. Tidak ada niat rujuk lagi Pak? Hah? Tidak punya niat untuk rujuk lagi? Udah pernah saya rujuk, tapi mungkin udah capek lah. Mungkin saya tidak bisa apa. Mungkin kalau dengan bahasa apanya, kalau bahasa kasarnya dibilang ya, mungkin tinggal hanya saya sujud lagi kepada dia untuk meminta apa. Karena masalahnya dulu kami ini, udah saya ceritakan tadi kan Pak, gara-gara narkoboy, makanya kami cerai ya saya jujur. Tapi mungkin dia tidak mau, tapi tidak ada harapan lagi dulu udah sama Bapak. saya untuk masih punya keinginan untuk rujuk Pak? Dari keinginan hati Bapak masih punya keinginan? Kalau dibilang sih ya, kalau dibilang ada ya, tapi karena selalu dia menolak itu Pak, tapi kayak dalam hati saya ini lagi kayak nggak ada rasa lagi ke istilahnya, kayak istilahnya kalau menolak bukan ya, kayak nggak ada pikiran. Tapi yang saya bergairah sekali dengan sekarang ini, yang saya harapkan kepada Tuhan, anak saya dan istri saya, semoga mereka percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang benar. Itu aja harapan, nggak ada lagi. Kalau untuk apa, ya memang ada. Kalau untuk dia bisa balik, ya nggak apa-apa, saya terima. Tapi kalau apa, itulah satu-satunya dulu yang saya utamakan. Harus dia mengerti dulu Tuhan Yesus itu bahwa dia Tuhan yang benar. Ya. Karena saya ini gini Pak. Kenapa saya bilang? Karena saya tahu, sudah mengerti, sudah mendalami sesembahan saya sebetulnya siapa saya, tapi saya tidak mau apa. Tapi saya ajalah yang mengerti itu, yang tahu siapakah yang disembah sebenarnya. Tapi saya tidak mau ke situ ya. Itu saya jaga itu toleransi. Istilahnya saya bongkar nanti kayak menjelekan agama saya sebenarnya, tapi saya tidak. Orang tua saya pun masih di kepercayaan sebelumnya. Jadi harapan saya ini Pak, untuk bantu doa nanti untuk mereka, Tuhan itu bisa jamah mereka itu. Karena lagi di pesantren nih Pak, di pesantren. Itu masalahnya berat, itu yang berat. Oke Pak Muhammad, kita doa dulu ya teman-teman di bawah. Saya minta waktunya kita berdoa dulu ya untuk Pak Muhammad Ihsan ya teman-teman ya.